Oke, teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Marun. Nah, teman-teman, karena di pertemuan ketiga Sistem Informasi Geografis, kita akan masuk pada pengenalan IoT, maka kita di sini akan membuatkan tutorial untuk teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Arduino IDE. Nah, sebelumnya kenapa di sini kita memberikan videonya? Karena barangkali teman-teman ada yang kesulitan dalam mendownload atau menginstal Arduino IDE-nya supaya nanti seragam, jadi kami membuatkan videonya. Nah, teman-teman, Arduino IDE ini nantinya akan kita pakai pada IoT. Jadi, teman-teman wajib untuk menginstalnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, karena di LMS sudah dimasukkan link aplikasi Arduino IDE, jadi teman-teman nanti silakan klik saja link aplikasi Arduino IDE ini. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendownloadnya. Setelah selesai di-download, teman-teman nanti akan disuguhkan oleh file zip atau RAR. Nanti teman-teman silakan diekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah diekstrak, teman-teman nanti akan melihat .exe-nya atau aplikasinya yang sudah siap install atau installernya. Nah, silakan teman-teman nanti langsung double klik. Nah, sambil kita menunggu, kita run. Setelah itu, teman-teman nanti diikuti saja untuk langkah-langkah tutorialnya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah selesai menginstal Arduino IDE-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, sudah komplit, dan kita bisa close untuk Arduino IDE-nya. Nah, untuk sampai sini, teman-teman, kita sudah menyelesaikan proses instalasi Arduino IDE. Jadi, teman-teman nantinya tinggal menggunakannya saja. Nah, untuk itu, kita bisa coba buka terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa Arduino IDE-nya sudah kita install dengan baik dan benar. Oke, untuk kali ini
kita akan coba membuat akun Firebase. Teman-teman silahkan nanti dibuka firebase.google.com di web browser teman-teman. Setelah itu, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman silahkan klik Get Started untuk memulai membuat akun Firebase. Dipastikan teman-teman nantinya untuk terhubung ke internet juga ya. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada halaman ini. Selamat datang di Firebase. Teman-teman langsung saja klik buat project untuk membuat project baru. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita akan mulai dengan membuat nama project yang teman-teman akan buat. Nah, untuk sebagai contoh di sini saya akan buat nama projectnya menjadi projectku. Sekali lagi saya ingatkan untuk nama project, teman-teman silakan nanti membuatnya sesuai dengan project teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya menyetujui persyaratan Firebase, silakan dicentang saja untuk melanjutkan. Nah, untuk tahapan yang kedua ini, teman-teman akan dihadapkan oleh Google Analytics untuk project Firebase. Nah, untuk ini kita bisa mengaktifkan Google Analytics untuk project teman-teman nantinya kalau misalkan memang dibutuhkan. Kalau tidak, bisa dinonaktifkan. Nah, kalau teman-teman diaktifkan di sini Google Analytics-nya memungkinkan ada pengujian, segmentasi, memprediksi perilaku, dan lainnya. Kemudian, kalau teman-teman tidak mengaktifkannya, maka semuanya tidak dapat digunakan. Nah, kemudian untuk contoh di sini saya mempraktekkan tidak mengaktifkan Google Analytics untuk project ini. Kalau teman-teman sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya, silakan teman-teman klik buat project. Nah, untuk di sini teman-teman akan melihat tampilan project teman-teman, akun teman-teman di Firebase akan dibuat. Kita akan menunggu sampai hasilnya selesai. Nah, kalau misalkan sudah muncul pada tampilan seperti ini dan sudah ada pemberitahuan project baru Anda sudah siap, teman-teman silakan klik lanjutkan. Nantinya teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah Firebase yang tadi teman-teman sudah buat projectnya. Nah, teman-teman di sini untuk pertama, silakan pilih develop. Nah, di sini kita akan membuat database-nya dulu. Bisa kita pilih real time database karena kita akan membuat database secara real time. Nah, untuk tampilan selanjutnya, teman-teman silahkan buat database. Nah, di sini di aturan keamanan untuk real-time database akan dihadapkan pada dua pilihan, ada mulai dalam mode terkunci dan mulai dalam mode uji. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memilih mulai dalam mode terkunci. Untuk penjelasannya teman-teman bisa membaca mulai dalam mode terkunci itu seperti apa, mulai dalam mode uji itu seperti apa. Teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu jika ingin memilih salah satunya. Karena di sini menyetel database-nya saya inginkan ke pribadi dengan menolak semua operasi baca dan tulis, maka pilih yang mulai dalam mode terkunci.
kemudian klik aktifkan. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah pada tampilan seperti ini, berarti database-nya sudah ada, sudah siap, sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, karena kita nantinya mau menggunakan aplikasi pihak ketiga, teman-teman silahkan pilih pada aturan, menu aturan ini. Nah, di dalam edit aturan, karena di awalnya atau defaultnya itu sudah dibuat false untuk read dan false juga untuk write. Nah, karena kita ingin memberikan akses kepada aplikasi pihak ketiga, maka kita ubah untuk read-nya dengan true dan write-nya juga true. Nah, kalau sudah semua diubah, kita pilih publikasikan atau save perubahan yang ada. Nah, kalau muncul seperti ini, aturan keamanan ditetapkan sebagai publik, jadi siapa saja dapat mencuri, mengubah, atau menghapus akun data di database Anda. Untuk saat ini, kita tutup dulu, kita abaikan. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita pilih ringkasan project, ini yang ada menu gear. Teman-teman pilih yang setelan project. Setelah itu, di menu umum, teman-teman cari yang ini, aplikasi Anda. Nah, kita akan mengintegrasikan database ini ke dalam nantinya website teman-teman. Nah, website nanti kan kita akan membuat sebuah website GIS. Nah, jadi teman-teman akan buat atau memilih yang lambangnya kode seperti ini untuk integrasi ke website. Nah, kalau teman-teman misalkan nanti mau integrasikan ke dalam Android, pilih yang ini. Kalau yang mau integrasikan ke iOS, pilih yang ini, ataupun yang Unity. Nah, tapi karena kita mau ke website, jadi kita pilih yang kode seperti ini. Nah, setelah sudah, kita daftarkan aplikasi atau nama aplikasi teman-teman. Karena tadi saya buat dengan nama projectku. Nah, saya akan buatnya sama seperti yang tadi. Setelah itu, yang ini siapkan juga Firebase hosting untuk aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa nanti menyiapkannya. Hosting juga dapat disiapkan nanti, gratis untuk memulai kapan saja. Kalau teman-teman sudah siap untuk melakukan hosting, silakan teman-teman memilih atau mengklik mencentang checkboxnya, tapi kalau misalkan belum, teman-teman bisa memulainya nanti. Nah, sementara ini kita akan daftarkan dulu aplikasinya kalau belum mempunyai hosting. Kita pilih daftarkan aplikasi untuk langkah pertama, kemudian untuk langkah keduanya, di sini tambahkan Firebase SDK. Nah, untuk perintahnya di sini salin dan tempel script ini, script yang di bawah ini yang sudah disediakan, teman-teman salin di bawah tag body yang ada di website nantinya. Tapi teman-teman memakai ini sebelum teman-teman menggunakan layanan Firebase yang lainnya, Firebase apapun. Nah, teman-teman nanti bisa mengklik salin ini. Nah, kemudian kalau sudah disalin, nantinya teman-teman pilih lanjutkan ke konsol. Nah, nantinya teman-teman kalau misalkan teman-teman ada perubahan dan lain sebagainya, atau mau melihat lagi, teman-teman silakan tadi pilih yang ada menu gear ini, pilih yang setelan project, kemudian pilih yang umum. Di paling bawah, teman-teman silakan nanti lihat yang sudah teman-teman setting sebelumnya. Barangkali teman-teman akan menyalin ini di bawah tag body tadi. Nah, kalau teman-teman membatalkannya, bisa dihapus. Setelah itu, kita bisa memilih akun layanan, masih di menu yang sama tadi. Kemudian
Di sini dalam akun layanan, teman-teman bisa klik rahasia database. Nah, rahasia database ini terdapat username dan juga password yang nantinya bisa teman-teman masukkan di dalam aplikasi Arduino IDE agar dapat terintegrasi. Seperti itu kurang lebihnya dalam proses instalasi aplikasi Arduino IDE dan juga membuat akun Firebase. Sekian, terima kasih.